semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bilangan kuantum. Selamat menonton videonya, selamat belajar, tetap semangat. Kita mempelajari tentang bilangan kuantum. Ada baiknya jika kita mengingat kembali tentang teori atom mekanika kuantum. Di sini teori atom mekanika kuantum disebutkan oleh beberapa ilmuwan. Yang pertama, Louis de Broglie. Louis de Broglie menyatakan bahwa gerakan elektron bersifat materi dan juga bersifat gelombang. Kemudian Werner Heisenberg menyatakan bahwa tidak mungkin menentukan posisi serta momentum elektron yang pasti dalam suatu atom. Dan hal yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menemukan elektron pada suatu titik dengan jarak tertentu dari atom. Ini menurut Werner Heisenberg. Teori atom mekanika kuantum selanjutnya dikemukakan oleh Erwin Schrödinger. Dia menyatakan bahwa volume ruang yang memiliki kebolehjadian terbesar menemukan elektron disebut dengan orbital atom. Nah, kita akan mempelajari tentang orbital atom ini atau tempat di mana kita bisa menemukan elektron. Berdasarkan teori mekanika kuantum, untuk dapat menentukan posisi elektron dalam suatu atom diperlukan 4 bilangan kuantum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bilangan kuantum utama atau dilambangkan dengan N kecil. Bilangan kuantum utama merupakan atau menunjukkan posisi elektron pada kulit. Coba kalian perhatikan gambar struktur atom berikut ini. Struktur atom yang seperti kita pelajari pada minggu lalu, dia terdiri dari inti atom yang berisi proton dan neutron. Sedangkan elektron berada pada orbital-orbital yang mengelilingi inti atom. Ini yang seperti lapisan-lapisan ini dinamakan dengan orbital. Yang biru ini elektron, yang hitam berupa lapisan-lapisan ini disebut dengan orbital atau kulit atom. Kulit atom sendiri dilambangkan dengan N, dimulai dari N sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. N sama dengan 1 berada pada kulit K, N sama dengan 2 berada pada kulit L, M sama dengan 3 berada pada kulit M, N sama dengan 4 berada pada kulit N, dan seterusnya. Bilangan kuantum yang kedua adalah bilangan kuantum azimut atau dilambangkan dengan L. Bilangan kuantum azimut ini menunjukkan subkulit atau subtingkat energi dan bentuk orbitalnya. Bilangan kuantum azimut ini memiliki nilai yaitu L sama dengan 0 sampai
n-1, di mana n ini adalah nilai dari bilangan kuantum utama. Coba perhatikan tabel berikut ini. Nilai L terkecil dimulai dari nilai 0 atau angka 0. Kemudian 1, 2, dan 3. Di mana jika L-nya sama dengan 0, maka nama orbitalnya adalah orbital S. Jika L-nya sama dengan 1, orbitalnya adalah orbital P. Jika L-nya sama dengan 2, orbitalnya adalah orbital D. Dan jika 3, orbitalnya adalah orbital F. Masing-masing orbital ini menentukan bentuk orbitalnya seperti berikut. Bentuk orbital untuk orbital S adalah berbentuk bola, seperti ini. Sedangkan untuk orbital P, D, dan F, bentuknya adalah berbentuk balon terpilin. Yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum yang menunjukkan orbital khusus yang ditempati oleh suatu elektron. Setiap orbital maksimum diisi oleh 2 elektron. Misal di sini ada bilangan kuantum azimutnya adalah 0, maka orbitalnya dia adalah orbital S. L sama dengan 0, orbitalnya S, bilangan kuantum magnetiknya adalah 0. Di sini orbital S, magnetiknya adalah 0. Berarti dia ditandai oleh adanya satu orbital. Satu orbital diwakili oleh tanda satu kotak seperti ini. Kemudian bilangan kuantum azimut 1. Tandanya adalah, tanda orbitalnya adalah P. Jika P, maka nilai bilangan kuantum magnetiknya adalah -1, 0, plus 1. Karena di sini angkanya 1, maka nilai bilangan kuantumnya adalah -L sampai ke plus L. Jika bilangan kuantum azimutnya adalah 1, maka bilangan kuantum magnetiknya adalah -1, 0, plus 1. Sehingga dia memiliki 3 orbital P. Kemudian bilangan kuantum azimut 2 atau orbital D. Di sini azimutnya 2, maka nilai bilangan kuantum magnetiknya adalah -2, -1, 0, plus 1, plus 2. Sehingga orbital D memiliki 5 orbital. 1, 2, 3, 4, dan 5. Begitu juga untuk F, karena dia azimutnya adalah bernilai 3, maka bilangan kuantum magnetiknya dimulai dari angka -3, -2, -1, 0, plus 1, plus 2, dan plus 3. Sehingga orbital F memiliki 7 orbital. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Masing-masing orbital diisi oleh maksimal maksimal 2 elektron. Sehingga untuk orbital S dia maksimal bisa berisi 2 elektron. Orbital P maksimal 2 elektron dikali 3 sehingga 6 elektron. Orbital D 2 elektron dikali 5 orbital, berarti orbital D maksimal diisi oleh 10 elektron. Dan orbital F 2 elektron dikali 7 orbital, sehingga pada orbital F bisa diisi oleh 14
elektron. Yang keempat atau bilangan kuantum yang terakhir adalah bilangan kuantum spin yang dilambangkan dengan S. Bilangan kuantum ini menunjukkan elektron yang bergerak mengitari inti juga berputar pada porosnya, seperti bumi berputar pada porosnya. Kemudian bilangan kuantum spin ini menunjukkan arah rotasi yang berbeda pada dua elektron yang berada pada satu orbital. Bilangan kuantum spin diberi lambang panah ke atas dan panah ke bawah. Untuk bilangan kuantum spin dengan arah panah ke atas, merupakan bilangan kuantum yang menunjukkan bahwa elektron berputar searah jarum jam. Dan nilai bilangan kuantum untuk elektron ini adalah S sama dengan plus setengah. Jadi elektron yang memiliki arah panah ke atas, nilai bilangan kuantumnya adalah plus setengah. Sedangkan untuk bilangan kuantum dengan elektron yang arah panahnya ke bawah, dikatakan bahwa elektron berputar berlawanan arah jarum jam. Dan nilai bilangan kuantumnya adalah S sama dengan minus setengah.